Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Shalom, selamat pagi. Good morning. Kita akan mulai ibadah hari ini, ibadah minggu kedua masa sengsara yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bidi Santo Paling Besar kita. Kita angkat pujian dari Film Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 2. Hai mari sembah. Amen.
minggu kedua masa sengsara atau yang kita kenal dengan minggu Requiescere. Mulai hari ini dan sampai sepekan ke depan kita dituntun oleh introitus yang begini-begini. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Demikianlah introitus bagi kita sekalian. Amen.
kembali bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Marilah kita baca secara lisan. Alangkah limpahnya kebaikan yang telah disimpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah melakukan bagi orang yang berlindung padamu. di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persekongkolan orang-orang, Engkau melindungi mereka dalam pondok. terhadap perkataan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia. Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingungan. Aku telah keluar dari hadapan Bapa-Ku. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonan. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong, Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Hosea. Anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Persilakan.
Adik-adik selamat pagi. Adik-adik selamat pagi. Minggu lalu di sekolah minggu kalian diajarkan apa? Masih ingat nggak? Bisa tentang Yosua. Apa yang dilakukan oleh Yosua ya? Ya. Ada tembok Yeriko. Apa yang dilakukan oleh Yosua bersama orang-orang Israel? Dia kelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Tembok itu roboh ya. Apakah mereka punya pistol? Apa enggak? Enggak ya. Mereka cuma memuji Tuhan dan kemudian tembok itu menjadi roboh. Itu artinya Tuhan menyertai mereka. Kalau Tuhan menyertai mereka dulu, Tuhan juga menyertai adik-adik sekarang. Jadi percaya? Nah, karena Tuhan menyertai adik-adik sekarang. Dan apa yang jawaban kita atas penyertaan Tuhan? Siapa yang kalau pagi-pagi bangun sudah berdoa? Sana, saya. Itu adalah respon kita karena Tuhan menyertai. Kita mengucapkan terima kasih di dalam doa. Sekarang kita mau berdoa. Ada yang sekolah minggu. Mari kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengasihi anak-anak dan menitipkannya kepada kami untuk kami asuh dan ajar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemampuan kami terbatas, tetapi Roh Kudus kiranya menolong kami, khususnya kakak-kakak sekolah minggu, untuk mengajar anak ini supaya mereka mendalami imannya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pertumbuhan anak-anak ini supaya mereka bertumbuh di dalam cinta kasih-Mu, menjadi pribadi-pribadi yang hormat dan takut akan Engkau. Kini mereka akan melanjutkan ibadah di dalam sekolah minggu. Kami mohon berkat Tuhan turunlah atas mereka sekalian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Tunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai hidupmu kini dan selamanya. Amin. Selamat sekolah minggu, selamat minggu. Ibu Bapak dan saudari, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Karena kasih-Mu, maka kami boleh ada seperti saat ini, menikmati kehidupan dan bahkan Engkau memberi kesempatan kami berkumpul bersama dengan saudara seiman. Setiap hari Bapa melimpahi kami dengan berkat, sehingga cukuplah bagi kami untuk hidup sehari demi sehari. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami merendahkan hati untuk mengaku bahwa kami telah begitu banyak menikmati kasih-Mu, tetapi di dalam kehidupan ini sering kali kami menyia-nyiakan kasih itu dengan tidak hidup menurut apa yang Engkau kehendaki. Sungguh sebenarnya kami tidak layak ada di hadapan-Mu. Oleh sebab itulah kami datang berlandaskan kasih-Mu yang agung, memohon pengampunan, dan kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami hidup yang baru. Beri kepada kami Roh Kudus, supaya dalam hidup yang baru kami dituntun semakin hari semakin serupa dengan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Amen.
Berbahagialah orang-orang yang memenuhi panggilan itu, mengaku dosa di hadapan Tuhan, sebab berita anugerah bagi kita demikian dunia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia tidak akan hukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus. Saya menyampaikan bahwa anugerah pengampunan dosa telah terjadi dan sungguh kita terima di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdiri, kita berikan salam kepada sesama kita sambil mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni. Tuhan begitu mengasihi Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, karena itu kita yang datang diberikan pengampunan, dan pengampunan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal, seharga darah Kristus yang tercurah di bukit Golgota. Maka kita yang sudah diampuni dosanya diajak untuk menjalani hidup yang baru sesuai dengan petunjuk yang demikian. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Demikianlah hidup bagi kita sekalian. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami yang terbatas, sehingga firman yang kami renungkan pada saat ini sungguh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka perdengarkanlah suara Tuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Kuatan firman pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Bible reading is taken from the Gospel of Mark, chapter 12, 1 to 12.
Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pulang seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia bila Injil ini tidak hanya kita lakukan, tetapi juga kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Kesempatan berbakti bersama saudara seiman. Terlebih pada hari ini kita kedatangan para sahabat yang menempuh jarak ribuan kilometer dari Australia ke Bali, meninggalkan keluarga mereka untuk berjumpa secara langsung dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di tempat ini. Karena itu selamat datang kepada Pastor Phil dan juga tim dari Gereja Faith Family. Welcome to Mandira Sancti Church. Could you please stand up? And your team. And turn around. Ya, inilah Ibu Bapak, kita berikan senyum yang manis dan tepuk tangan kepada mereka sekalian. Yeah, how wonderful to have you here as our part in this Sunday service, and thank you for supporting us in faith and also in empowering the economic field through the soft loans for micro business program. We hope this is a good start to becoming good friends in the kingdom of God. Yes. Juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Ishak Rio Hernemus Bainuan bersama dengan tim yang telah merancang sedemikian rupa sehingga perjumpaan ini bisa terjadi. Pak Pendeta bersama tim boleh berdiri kan Pak? Boleh Ustaz? Atau Bapak Ibu sudah kenal? Bapak Ibu ingin berdiri atau tetap duduk? Berdiri Pak. Pak Mary, Pak Iwan juga, Pak Wayan, Pak. Bahkan silakan melakukan Jumat. Ya, silakan duduk. Ya, Pak Pendeta Rio ini sebenarnya putra asli daerah Bali Barat. Jadi kita sama dengan dia.
yang sekarang melayani di GKPD Galanting sampai Cicer. Saya percaya bahwa kita senang menerima kunjungan mereka di sini karena ini menjadi suatu bukti bahwa di dalam iman kepada Tuhan Yesus kita memiliki saudara di Cicer, bahkan di Australia. Dan kasih Allah mempersatukan orang-orang dari beragam suku dan juga bahasa, dari beragam bangsa. Ibu bapak dan saudara-saudari, berbuat baik kepada orang yang sudah lebih dulu menolong kita adalah hal biasa. Dan memang seharusnya demikian sebagai ungkapan terima kasih atau balas budi. Berkorban bagi orang yang kita kasihi adalah hal yang wajar. Tetapi mungkinkah mengasihi orang yang berulang kali menyakiti kita entah dengan tutur kata atau perbuatannya? Mungkin. Bagaimana Ibu Bapak? Bisakah mengorbankan diri bagi dia yang berkali-kali mengkhianati Ibu Bapak dan saudari? Bisa ya? Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong kalau teman bisa dilakukan. Allah memberi suatu teladan yang saya pikir sangat bagus. Saya mengajak Ibu Bapak untuk melihat liturgus kita selama seminggu ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Kita garis bawahi bagian tetapi Allah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus justru ketika kita masih orang berdosa, supaya dunia yang seharusnya dihukum karena hutang dosa itu diselamatkan. Itulah bukti kasih Allah yang ajaib, seperti yang kita nyanyikan dari dalam lagu Ajaib Benar Anugerah Pembaharan Hidup. Di mana letak keajaiban anugerah Tuhan? Karena anugerah itu diberikan ketika kita dalam keadaan yang bukan baik-baik saja, tetapi saat dunia ini dalam keadaan hina dan menjijikkan karena dosa. Ini mengingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga saya bahwa upah yang layak kita terima sebenarnya adalah kebinasaan, tetapi yang diberikan oleh Allah adalah pengampunan. Pemazmur hari ini, mari kita lihat di ayat yang ke-20, di kalimat yang pertama adalah alangkah limpahnya kebaikanmu. Limpah berarti sesuatu yang melebihi batas yang seharusnya. Kalau Ibu Bapak boleh lihat air yang ada di gelas ini, apakah air ini bisa dikatakan melimpah dari gelas? Tidak ya, karena air ini pas di gelas itu. Dan memang seharusnya seperti itu. Kapan dikatakan air ini melimpah? Ketika dia meluber, tumpah ruah keluar. Ketika air melebihi tempat yang seharusnya. Begitulah yang dilakukan oleh Allah ketika dikatakan bahwa limpah kebaikannya. Saya beri contoh. Ibu Bapak masih mengingat salah satu bacaan minggu lalu dari kitab Kejadian pasal 3 yang mengisahkan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di pasal 2 Allah sudah mewanti-wanti kepada manusia yang pertama supaya tidak memakan buah terlarang, sebab mereka pasti akan mati seketika itu juga. Tetapi mereka makan juga. Apa yang seharusnya terjadi, Bu Bapak? Seharusnya mereka mati, tetapi mereka masih hidup. Apakah ini tanda bahwa Allah tidak konsisten terhadap apa yang diucapkan? Apakah ini tanda kalau orang Jawa katakan isuk geli, sore tempe, yang artinya omongannya bisa berubah-ubah? Apakah Allah seperti itu? Tidak. Justru ini menjadi bukti kebaikan Allah
yang melimpah kepada manusia berdosa. Seharusnya pada saat itu juga manusia mati, tetapi Allah berbuat lebih dari yang seharusnya. Karena satu alasannya itu, kasih-Nya yang melimpah, maka dunia yang berdosa masih diberi kesempatan untuk hidup. Melalui bacaan Injil hari ini kembali kita akan melihat kasih Allah yang melimpah melalui perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Diceritakan bahwa ada seorang tuan yang membuka kebun anggur untuk hasil yang terbaik, maka usaha-usaha terbaik harus mulai dilakukan dengan menyiapkan tanah yang subur, batu-batu yang kecil itu dihilangkan, kemudian bibit kualitas nomor 1 harus ditanam, kemudian di kebun anggur itu juga diberi pagar supaya binatang tidak lalu lalang kemudian merusak tanaman anggur. Disiapkan juga menara jaga untuk mengawasi, dan juga digali lubang untuk tempat pemerasan anggur. Singkatnya, segala usaha yang terbaik sudah dilakukan oleh sang tuan supaya kebun anggur itu menghasilkan juga buah-buah yang terbaik. Kemudian kebun ini diserahkan kepada penggarap-penggarap untuk dikelola. Dan saya pikir seharusnya tugas para penggarap itu tidak terlalu berat, karena ketika kebun anggur diserahkan oleh sang tuan, keadaannya sudah sangat baik dan segala sesuatu sudah lengkap. Maka tiba waktunya musim panen, sang tuan ingin mendapat bagian sesuai dengan kesepakatan di awal. Maka disitulah hamba yang pertama dikirim, tetapi oleh si penggarap hamba ini dipukul dan kembali dengan tangan kosong. Begitu seterusnya, bahkan ada yang dibunuh. Kalau ibu bapak yang menjadi pemilik kebun itu, kira-kira apa yang akan ibu bapak lakukan ketika kita serahkan kepada penggarap penyakap, tetapi saat diminta tidak dikembalikan? Justru orang-orang yang kita utus dianiaya, dibunuh. Paling tidak sebagai sang tuan, kita ada rasa takut untuk mengutus orang lagi. Jangan-jangan orang yang saya utus itu nanti akan dibunuh. Atau mungkin kita berubah pikiran, karena saya adalah satuan yang kaya raya, maka saya akan biarkan saja kebun itu, dan saya akan membuka kebun yang baru akan saya kelola sendiri dengan lebih baik. Tetapi sang tuan malah mengutus anaknya yang kekasih, meski pada akhirnya anak itu juga dibunuh. Melalui perumpamaan ini saya mengajak ibu bapak dan saudara-saudari untuk merenungkan hanya 2 hal saja pada saat ini. Yang pertama, sang tuan dalam perumpamaan itu menggambarkan Allah sendiri sebagai pemilik dunia ini. Sementara posisi kita sebagai manusia kadang seperti kebun anggur, kadang kita juga seperti penggarap-penggarap kebun anggur. Seperti kebun anggur ketika kita sudah menikmati segala pemberian terbaik dari Allah setiap hari, tetapi kita tidak menghasilkan buah-buah iman yang sesuai. Seperti penggarap-penggarap ketika kita sudah dipercaya, tetapi kita justru semena-mena terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Kira-kira apa persamaan di antara keduanya itu, Bapak? Keduanya sama-sama sudah menyia-nyiakan kasih Allah yang begitu besar. Harusnya Allah mengabaikan saja kebun anggur itu dan mengabaikan juga penggarap-penggarap itu. Tetapi begitulah karena kasih Allah kepada dunia. Tidak hanya saat diciptakan Allah mengasihi dunia ini, tetapi ketika dunia ini rusak karena dosa, Allah sekali-kali tidak meninggalkan. Tetapi karena kasih-Nya, Ia memperbaiki yang rusak itu agar selamat. Berulang kali Allah mengirim utusan untuk memperingatkan supaya manusia kembali. Yang terakhir Allah turun tangan langsung melalui anak satu-satunya, anaknya yang kekasih. Ini menunjukkan kepada kita betapa Allah panjang sabar dan begitu bermurah hati memberi kesempatan kepada dunia ini untuk kembali kepadanya. Ibu bapak dan saudari, apakah
Anda semua merasakan kasih Allah di dalam kehidupan setiap hari? Amin. Kalau kita menemukan pertanyaan ini, maka kita akan sampai pada suatu kesadaran bahwa saya sebenarnya lemah dan penuh dengan keterbatasan. Ada banyak hal terjadi di luar kemampuan saya untuk mengendalikannya. Betul begitu ya? Kita kan lemah dan penuh keterbatasan. Kadang kita sudah merancangkan sesuatu, tetapi ada banyak hal terjadi di luar kendali kita. Contoh ketika masa pandemi yang lalu, sebagian besar orang terdampak. Ada banyak orang tidak lagi bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak ada penghasilan. Kalau tidak ada penghasilan, bagaimana kira-kira kita akan hidup? Saya yakin sebagian besar orang khawatir tentang apa yang akan dimakan, tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Rasanya kok tidak mungkin kita bisa melewati. Tetapi apa yang terjadi, Bu Bapak? Apakah kita kekurangan makanan? Kita cukup makan dengan sederhana. Ternyata tubuh kita juga sehat. Anak-anak apakah sampai putus sekolah? Anak-anak masih bisa sekolah. Dan kita diberi ketabahan ketika orang-orang di sekitar meninggalkan kita untuk selamanya. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk menyadari kalau kita masih hidup sampai hari ini semua adalah karena kasih Allah yang mencukupkan kita dengan berkat sehari demi sehari, dan yang terutama adalah jaminan keselamatan hidup dan juga nanti. Itulah bukti kasih Allah. Kasih itu akan mencapai puncak pada peristiwa pengorbanan Kristus yang nanti akan kita peringati pada Jumat Agung. Inilah yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, setelah begitu melimpah kasih Allah, Ibu Bapak, saudara-saudari dan saya rasakan, apakah kita akan menyia-nyiakan kasih Allah itu? Apakah jawab Ibu Bapak? Silakan dijawab di hati masing-masing. Tapi saya mengajak untuk merenungkan poin yang kedua. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 3. Salah satu bacaan hari ini, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebuah ayat yang saya sudah sering kita dengar, dan mungkin sebagian orang menjadikan ini sebagai ayat emas. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Dia telah menurunkan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa. Ibu Bapak dan saudari, kasih Allah yang kita nikmati setiap hari perlu dipandang sebagai suatu kesempatan untuk bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan setiap hari. Bukan sebaliknya seperti para penggarap, ketika kasih itu diberikan melimpah-limpah kepadanya, justru mereka berlaku semena. Karena itu di poin yang kedua ini saya mengajak Ibu Bapak seperti firman pada hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan menjadi sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya siapa yang tidak akan binasa? Setiap orang yang percaya. Karena itulah mari kasih Allah yang Ibu Bapak, saudara dan saya nikmati di dalam kehidupan setiap hari, kita pandang sebagai suatu kesempatan dari Allah bagi kita untuk memperbaharui diri setiap hari. Inilah kebenaran yang kedua. Selamat melanjutkan masa Prapaskah, selamat menghayati kasih Allah yang akan mencapai puncak pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Satu dulu kita sekalian. Amin. Vokal MS akan mempersembahkan pujian itu.
Jemaat Tuhan, kami undang sebagai berdiri bersama orang percaya di segala tempat dan waktu. Mari kita meneguhkan iman rasul kita dengan bersama-sama mengucapkan: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kita Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari dan jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak Ibu saudara yang pada saat ini telah hadir dalam ibadah pada Minggu pagi hari ini di gereja. Baik Bapak Ibu yang berada di lantai 1 gedung gereja di bawah ya, dan juga Bapak Ibu yang saat ini bersama-sama dengan kami di lantai 2 gedung gereja. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan kami juga mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Kami juga menyambut dengan penuh sukacita bagi para tamu yang pada saat ini telah hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Welcome, Pastor Phil and team. We are very happy that you can join in Sunday service in Mandira Santi Church, and we hope you can enjoy your time here. Very much. Thank you. Kami juga mengucapkan selamat datang pada Bapak Pendeta Rio dan tim. Selamat datang Pak di KPB Mandira Santi Negara. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Mari bersama-sama kita melihat agenda kita dalam 1 minggu ke depan. Kita bersama-sama menyimak info kita. Kita mulai dari info nomor 2, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pastor Phil Campbell dan Pendeta Ishak Rio Hernandez Bainuan dan tim dari Faith Family dan GKPB Galang Sabda Cice yang telah hadir dalam ibadah minggu dan juga mendukung perkembangan ekonomi jemaat di GKPB Mandira Santi Negara. Info dari PWDK, warung PWDK dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di lantai 1 gereja, diharapkan dukungan dari warga jemaat. Kemudian perjamuan kasih, info nomor 4. Perjamuan kasih akan dilaksanakan. Perjamuan kasih setiap minggu pertama berupa snack dan teh atau kopi akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 setelah ibadah minggu selesai, bertempat di lantai 1 gereja. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan berupa kue-kue. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan setelah ibadah dipersilahkan Bapak Ibu dan jemaat langsung saja nanti menuju ke lantai 1 untuk menikmati perjamuan kasih di lantai 1. Kemudian poin nomor 5 yaitu rapat majelis. Rapat majelis dilaksanakan pada hari Selasa 7 Maret 2023 jam 19 WITA, diharapkan kehadiran majelis jemaat. Ibadah rumah tangga wilayah. Ibadah rumah tangga wilayah El Sadai akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2023 jam 19 WITA di keluarga Ibu Kartika Dewi Setiawan Eling dengan alamat Jalan Pulau Batam nomor 18 LC Bawaru. Diharapkan kehadiran warga jemaat wilayah El Sadai. Info 7, pembekalan PI di wilayah Bali Barat. Bidang Pekabaran Injil GKPB akan mengadakan pembekalan PI di wilayah Bali Barat pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 16 WITA bertempat di GKPB Jemaat Siloam Pangkul Tanah
yang akan dihadiri oleh peserta, majelis, dan pengurus inti KPUIA. Kita masuk dalam info 8, pertemuan Majelis Jemaat Wilayah Bali Barat. Pertemuan Majelis Jemaat Wilayah Bali Barat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 jam 16 WITA bertempat di GKPB Jemaat Agape Gilimanuk. Info nomor 9, pelayanan putar minggu. Ibadah Minggu tanggal 12 Maret 2023 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Gita Agresia Alimar SS Ipiol dari GKPB Jemaat Immanuel Anggersari, dan Bapak Ibu Dedisiko Walaryo Sasmita akan melayani di GKPB Jemaat Peniel Biding Sari didampingi oleh pemuda-pemudi Mandira Sari. Kelas katekisasi masih dibuka. Pendaftaran kelas katekisasi bagi pemuda-pemudi yang ingin mendaftar di majelis jemaat atau sekretariat. Sudah ada 14 anak yang mendaftar. Dipersilakan Bapak Ibu untuk melihat. Dan masih dibuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang putra putrinya ingin mengikuti kelas katekisasi. Kemudian warta tambahan, panitia HUT Gereja 2023. Panitia perayaan HUT Gereja 2023 akan mengadakan rapat pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 jam 19 WITA di lantai 1 gereja dengan agenda membahas acara hari ulang tahun gereja yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2023. Diharapkan kehadiran panitia hari ulang tahun gereja. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan dan juga kelahiran bagi Bapak Ibu yang merayakannya dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Dan laporan keuangan dipersilakan berikan pada WA Group yang telah kami bagikan. Jika ada pertanyaan, dimohon menghubungi majelis jemaat. Demikian, Pak Jemaat, belajar dipersilakan. Ibu Bapak, kami mengundang Ibu Bapak dan saudara sekalian untuk bersama-sama menikmati kopi, teh, dan juga snack setelah ibadah ini. Ini adalah dari, oleh, dan untuk kita. Jadi mari kita nikmati bersama-sama. And now, I would like to give an opportunity to Pastor Phil to introduce your team and maybe say something here. Bersama dengan penerjemahnya. Silakan Pak. Wherever you tell me to go, I will go. Terima kasih. Thank you to the Bali Protestant Church for once again allowing us to come and visit with you. Terima kasih sekali untuk Gereja Kristen Bali yang kembali bisa menerima kami dan kami mengunjungi Bali. Thank you to Pastor Jessica and to the elders for giving us such a warm welcome. Terima kasih untuk Pendeta Disiko dan Bapak Ibu Majelis yang begitu hangat menerima kami. Thank you to the congregation. If I ask my congregation to sing in English, in Indonesian, they would not do it. Iya, terima kasih untuk semua kalau apel minta Indonesia ya, seperti yang tadi ya. Our team visited your church for the first time just over a year ago. Ya, tim Pak Bil pertama kali mengunjungi Bapak Ibu Saudara itu tahun lalu, tidak lebih pada minggu ya, di tengah minggu waktu itu bersama saya. We took photos of your beautiful building and your amazing facilities and your very handsome pastor. Kami mengambil beberapa foto dari tempat ini dan juga fasilitas gereja ini dan ya tentu berfoto dari pendeta Anda yang sangat ganteng. We went back and showed them to our congregation and asked them to prepare to host Pastor Jessica. Ya, jadi tinggal setelah itu Pastor balik ke Australia dan mengatakan pada jemaatnya untuk persiapkan diri menyambut pendeta Disiko untuk datang ke Australia yang Bapak Ibu tahu waktu lewat. And they definitely like the building the most. They like the building the most. Ya, jadi mereka sangat menyukai bangunan Bapak Ibu ini. Jadi seperti apa? But visiting this Sunday morning, the building looks much better with you in it. Oh ya, gedung ini ketika kami mengunjungi hari minggunya kan terlihat lebih baik karena kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini. When Pastor Jessica visited with us, he represented you very well. Ya, ketika Pendeta Disiko mengunjungi mereka di Australia, benar-benar
telah mewakili Bapak Ibu dengan sangat baik di sana. Thank you for lending him to us. He did everything we asked of him. Always happy. Ya, dia Pastor Pendeta Jessica melakukan semua yang diminta, jadi dia sangat bahagia di sana. Benar-benar bahagia. I have a passage of scripture this morning that I would like to share with us that helps explain why we are here. Ya, saya punya pesan dari firman Tuhan untuk ingin datang kepada Bapak Ibu kenapa kami ada di sini. It is found in 1 Corinthians chapter 12. Ya, 1 Korintus 12. I have given Pastor Rio no warning at all. Ya, tanpa persiapan luar biasa Pastor Rio. Saya pikir. Korintus 12 ayat 25. The context of the verse is the Apostle Paul talking to the church in Corinth. Saya baca dulu Bapak Ibu ya, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, sampai 27, 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. God has given all of us a gift and a purpose. Tuhan memberikan kepada kita semua talenta-talenta dan juga tujuan. Our gifts are different, our purpose is the same. Ya, tadi talenta yang Tuhan berikan dan tujuan-tujuan yang Tuhan berikan itu kita semua berbeda satu dengan yang lain. One of the same purposes is that we are to encourage each other to good works. Tapi ada satu tujuan kita sama-sama, yaitu kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. We are better together. Ya, kita lebih baik bersama-sama. We are better because we know you and have the opportunity to work with you together. Ya, kita akan lebih baik karena kami tahu bahwa bisa bersama-sama melakukan sesuatu yang lebih baik bersama dengan saudara di tempat ini. So for us to visit with you at this time is for us to be encouraged by you. Ya, jadi ketika kami datang ke sini, kami juga dikuatkan oleh Bapak Ibu semua, bukan hanya kami menguatkan Bapak Ibu. And for us to also encourage you. Ya, tapi mereka juga ingin menguatkan Bapak Ibu tetap. In Psalm 133, God encourages us to live together in harmony. Ya, untuk pendeta yang tahu. Mazmur 130 mengatakan Tuhan mau kita hidup dalam kebersamaan, dalam harmoni. He tells us that where the family lives together in harmony, this is the place of salvation. Ya, kita tahu dalam kita hidup dalam harmoni, maka disitulah sebenarnya tempat keselamatan itu. But we also know what it is to live in places that does not have harmony. Conflict. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya kalau tempat di mana ada konflik, ya tentu di situ tidak ada keselamatan. Would you rather live in a house that has harmony or a house that has conflict? Ya, kita pasti kalau sudah memilih kita mau rumah yang hidup harmonis daripada rumah yang dalam konflik. The Bali Protestant Church is a house of harmony. Ya, Gereja Protestan Bali merupakan tempat untuk kita dalam harmoni, dalam a place of unity. Ya, tempat untuk kita bersatu. A place that God calls the place of salvation. Ya, tempat di mana Tuhan mampu untuk menyatakan keselamatan. Our purpose as we visit with you for this short period is to be able to equip each other for the benefit of the body. Ya, kedatangan kami dalam kunjungan yang sangat singkat ini adalah untuk boleh membuat kita sebagai satu tim Kristus, kita mendapat satu manfaat dari kesatuan tubuh Kristus. Our hope is that together we will all prosper. Ya, kita percaya bahwa dengan kebersamaan kita akan makin diberkati, makin ada dalam kemampuan Tuhan. And I would like to take the opportunity to introduce my team to you. My son has asked me to introduce him first. Oke, kami akan perkenalan timnya, mohon maaf sebentar, dan dimulai dari anaknya, karena anaknya minta untuk diperkenalkan untuk kita. Bapak Ibu, bukan, beliau bukan. Saya nggak belum. Ini William Campbell, dia baru tamat sekolah SMA.
We have Pastor Clayton, who was our pastor for 10 years, visiting for the first time in Bali. Ya, ada Clayton, dia 10 tahun dipercayakan untuk melayani anak muda, dan ini pertama kali dia bisa ini. Pastor Jake visited with Bali 10 years ago as part of the CCS school. Ya, jadi Pastor Jake buat saya. Ya, ini dia pernah datang 10 tahun lalu karena kita tahu, bagi Bapak Ibu yang tahu, CCS Christian School di Port Sabar punya kerjasama dengan IDS. Mereka bisa punya proyek di LPSA Melayu dan Indonesia. Nah, 10 tahun Jake waktu SMA itu datang. Setelah datang lagi bukan jadi seorang anak SMA, tapi seorang pendeta. And then Ray Parker is Clayton's older brother and part of the leadership team at the CCS school. Ya, jadi ada Mr. Wade. Pak Wade ini adalah bagian juga dari satu tim pelayanan di gereja Pak Pastor Phil di Australia, tapi sekaligus beliau ini adalah seorang guru di CCS ini, sekolah yang memang sejak lama bekerja sama dengan GKPB melalui Basic Foundation. And Dion is a much better driver than you. Oh ya, lalu jemaat kami Pak Dion yang setia menyetir dan betul lebih baik daripada saya. I would also like to take the time to thank those that have travelled from Chicha, Mary, and what's the other one? Terima kasih juga untuk tim dari Chicha yang boleh datang, Abdul, Ayah. As part of partnering with your church from Australia, we would like to sponsor the soft loan program. Ya, sebagai bagian dari kerjasama kita di sini dengan Pastor di Australia, maka ada yang akan diberikan bantuan terkait dengan program pinjaman lunak. We initiated this last year in Chicha with 8 businesses, and a year later it is now 18 businesses. Ya, program ini sebenarnya mulai di tempat saya melayani di Chicha itu bulan Mei tahun lalu dari 8, karena sudah ada 18 direktur yang mengikuti program ini. Our purpose is not to equip only these people. Jadi tujuannya bukannya sekedar memperlengkapi orang-orang itu, but that as they prosper, they will also prosper the church. Ya, kita berharap ketika mereka bisa ditolong dari program itu, mereka diberkati, mereka tidak bisa juga memberkati dan bersupport pelayanan gereja. It is our hope and strong belief that what we have seen in Chicha, God will also do here. Ya, kami percaya bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan di Chicha itu tentu banyak kekurangan pengakuan saya. Tuhan bisa membuat juga hal yang bahkan lebih ditepati. I have visited with the pastors that had previously been here, Pastor Obama, and you have contributed to the prayer health outside of your own location before. I want to talk about what God has done here, He has used to bless other places. Oh ya. Jadi apa yang Pak Phil pernah alami waktu dia datang dengan Pak Suamo saat ini adalah kerinduan dari tim ini adalah atau dari program ini bukan hanya menolong Bapak Ibu sekali, tetapi Bapak Ibu pada waktunya bisa menolong gereja lain. As much as we pray for God for a miracle in our lives, and God does perform miracles, we are also oftentimes God's miracle for someone else's prayer. Ya, kita tentu mengharapkan mujizat dari Tuhan dan kita pasti mengharapkan itu. Tapi kadang Tuhan bisa pakai saudara dan saya menjadi bagian mujizat Tuhan bagi orang. Once again, thank you very much, Terima kasih for having us in our team. We feel so welcome, so loved. You have an amazing pastor. Terima kasih telah menyambut kami luar biasa dengan kehangatan, kami sungguh senang bersama Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semua punya kata yang amazing. Terima kasih. Terima kasih Pastor Phil, tim dan juga Pak Dario bersama dengan tim. Saya beri kesempatan Pak Grup Narwas itu untuk mempersembahkan pujian bagi kita.
Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam susah dan senang, di saat suka dan duka yang datang silih berganti, kami meyakini bahwa Engkau adalah Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi dengan setia menyertai, melimpahi kami dengan kasih-Mu dan mencukupkan kami dengan berkat untuk kami hidup setiap hari. Terima kasih karena dalam kasih-Mu, kami dari latar belakang yang berbeda telah dikumpulkan menjadi satu keluarga. Kiranya persekutuan ini Engkau ikat dalam cinta kasih-Mu, dan semoga melalui persekutuan ini iman kami bertumbuh dan menghasilkan buah-buah iman dalam kehidupan setiap hari. Bapak Surgawi, kami bersyukur sebab dalam kebaktian pada hari ini kami bersama dengan Pastor Phil dan tim, juga Pak Pendeta Rio bersama dengan tim yang boleh mengunjungi kami dan menyatakan kasih sebagai satu tubuh Kristus. Dan kiranya dengan ini menguatkan kami bahwa di dalam iman kami adalah satu keluarga. Bila sebentar lagi mereka akan kembali ke Cice dan bahkan ke Australia, Tuhan tuntun mereka dalam perjalanan sehingga mereka tiba dengan selamat dan pulang kembali ke tempat yang membawa sukacita dan sejahtera kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi warga Sumber dan sampai pada anak-anak dalam kehidupan masing-masing, di dalam setiap pengharapan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami meyakini bahwa Tuhan mengerti dan Engkau memperdulikan kami. Kami doakan orang-orang yang hidup dalam kesendirian, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang merantau terpisah jauh dari keluarga dan orang-orang terkasih. Kiranya Tuhan mendampingi sehingga mereka tidak merasa sebatang kara dalam menjalani kehidupannya. Kami juga doakan orang-orang yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam sepekan ke depan. Kami ikut bersyukur bersama dengan mereka untuk kasih yang boleh Tuhan nyatakan. Semoga mereka diberkati dengan kesehatan, sukacita untuk menjalani kehidupan di hari yang baru. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini mungkin dalam pergumulan karena permasalahan di tengah keluarga. Kalau kami bergumul karena persoalan pekerjaan atau ekonomi yang sulit. Kalau saat ini kami sedang sakit dan merindukan pemulihan, kami datang kepadamu dan mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menjamah kami dan memberi kekuatan bagi kami untuk melewati setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap rancangan program yang boleh Engkau nyatakan di dalam gereja ini. Kiranya kami tidak hanya suka menerima berkat, tetapi juga rindu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Bapak Surgawi, Engkau memberkati kami sehingga pada saat ini kami mampu menyediakan makan dan minum untuk kami nikmati bersama setelah ibadah. Tuhan berkati untuk menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Kami berdoa untuk gereja Kristen Protestan di Bali, para pemimpin gereja, para pekerjanya, bahkan seluruh umat
yang boleh tergabung di dalam rumah yang kudus ini. Kami mohonkan berkat dan sukacita bagi kami sekalian, dan pakailah kami menjadi alat damai sejahtera di tangan-Mu untuk keluarga kasih. Kami juga berdoa untuk situasi di tengah bangsa Indonesia. Kalau kami melihat berita belakangan ini, hati kami menjadi khawatir tentang apa yang akan terjadi. Tetapi kami ingin berharap kepada-Mu. Berilah hikmat kepada pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Demikian juga kami kira Kau pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewartakan berita baik di mana Kau menempatkan kami berada. Dan pada saat ini Bapak, kami hendak menaikkan syukur serta permohonan secara pribadi di hadapan. Inilah syukur serta permohonan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah Allah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami juga berdoa yang bersalah. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saatnya kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nas pembimbing dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Tuhan
demikian, kami suka mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, atas karunia nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami, atas pekerjaan dan kasih setiamu yang selalu ada dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Allah di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kami mohon berkati persembahan ini ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi kami, bagi kerjaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa persembahan ini tidak hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi tiada pamrih.